Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa 'allimna bima yadhurruna wa zidna min tawfiqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Puji rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah untuk kesempatan yang masih Allah berikan. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi asbab wasilah, bukan hanya sekedar bertolak ilmu saja, tetapi mudah-mudahan menjadi asbab wasilah Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan telah memudahkan langkah kaki kita menuju tujuan surganya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan teruntuk suri teladan kita habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, teruntuk para sahabatnya, tabi'ut tabi'innya, dan mudah-mudahan kita semua dihalalkan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah mengamalkan sunnah Rasulnya, yang nanti muara akhirnya insyaallah mudah-mudahan Allah halalkan kita semua untuk meraih syafaat Rasulnya di yaumul hisab nanti. Allahumma amin. Jemaah rahimahullah, ketika kita kemarin sudah menuntaskan pembahasan tentang surat Al-Jin, kita melanjutkan ke pembahasan surat selanjutnya, yaitu surat Al-Muzammil. Kalau kita terjemahkan Al-Muzammil itu artinya orang yang berselimut. Ya, tapi tentunya orang berselimut ini maknanya banyak sih sebenarnya. Ada orang yang kedinginan, gitu ya, atau mungkin ada orang yang tidur. Nah, kalau melihat asbabun nuzul turunnya surat Al-Muzammil ini, salah satunya diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Bagaimana suatu kali para tokoh kafir Quraisy ini, para pemuka kafir Quraisy berkumpul di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Ya, kalau zaman sekarang mah tempat rapatnya. Kumpul di sana para pembesar kafir Quraisy. Mereka membicarakan terkait kira-kira slogan apa yang layak kita sematkan kepada Muhammad ini. Tujuannya adalah untuk menghalang-halangi dakwah beliau dan termasuk ingin memunculkan image yang tidak baik di kalangan masyarakat. Maka di antara tokoh-tokoh kafir Quraisy ini ada yang berkata, "Sammuhu hadza rajulan isman tusaddirun nasu anhu." Mari kita buat nama tertentu untuk disematkan kepada laki-laki ini, maksudnya Muhammad, tasuddun nasu anhu, sehingga manusia itu enggak berminat untuk bertegur sapa atau ngobrol dengan laki-laki ini. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya ada di antara mereka mengatakan, kahinun, gimana kalau seandainya kita sebut aja Muhammad itu tukang penyihir, ya dukun. Maka sebagian yang lain mengatakan, laisa bikahin, tentu Muhammad bukan tukang dukun gitu, bukan peramal. Akhirnya mereka kemudian mengatakan majnun, ya, sebut aja dia orang gila, gitu. Sebagian yang mengatakan laisa bimajnun, Muhammad bukan orang gila, kalau lihat gitu. Maka mereka mengatakan sahir, ya kalau begitu tuduh aja dia tukang sihir. Dan akhirnya dialog-dialog seperti ini tidak menimbulkan hasil, karena muncul perdebatan. Disebut, mohon maaf, disebut dukun bukan, disebut orang gila bukan, disebut tukang penyair juga bukan, disebut tukang sihir juga bukan. Akhirnya fatabarakal musyrikun ala dzalik, akhirnya ketemu titik temunya. Dan akhirnya mereka bubar dari majelis tersebut. Singkat cerita, dialog antara mereka ini nyampe ke telinganya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bahasanya sedih. Dan bentuk kesedihannya itu diceritakan. Rasulullah SAW kemudian pulang ke rumahnya dan meminta kepada istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala, permintaannya adalah zammiluni, selimuti aku. Ya. Ini menunjukkan mungkin sikap Rasulullah yang penuh dengan kekecewaan.
menyikapi adanya omongan-omongan yang hendak disematkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada beliau. Nah, singkat cerita, Rasulullah SAW kemudian diselimuti oleh istri tercintanya. Pada saat itulah datang malaikat Jibril memberikan pesan dari Allah Azza wa Jalla. Dan sesuai dengan kondisi yang saat itu sedang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian dipanggil oleh malaikat Jibril. Tentunya panggilan ini adalah dari Allah, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang sedang berselimut. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ya ini panggilan-panggilan seperti ini diistilahkan dengan panggilan mulaqafah, panggilan kesayangan. Jadi enggak langsung nyebut nama orangnya, tapi dipanggil dalam kondisi orang itu lagi ngapain. Dan kata-kata ini ya bisa berlaku untuk siapa saja. Mungkin ada di antara kita waktu sholat subuh susah bangunnya, bisa dipanggil, ya ayyuhal muzammil, wahai yang sedang berselimut. Bisa kita pakai kata-kata seperti itu. Nggak masalah, yang penting berselimut. Nah, intinya waktu itu Rasulullah SAW penuh dengan kekecewaan dan memilih untuk diam. Dan memang kan mungkin ini nasihat buat ibu-ibu sebenarnya. Ya, kalau suami lagi banyak masalah jangan diajak bicara, jangan diajak ngobrol. Laki-laki itu pengennya diem gitu ya, makanya nanti dengan sendirinya juga selesai sendiri, nanti juga ngajak ngobrol istri. Pijitin aja deh selesai. Kalau istri kan beda, kayak ada masalah pengennya ngomong kan, dia pengen didengerin. Kadang meskipun kita sudah ngasih nasihat solusi itu tetap nggak diterima gitu ya. Karena memang kadang istri itu bukan ingin nyari solusi, tapi ya ingin didengarkan aja, bukan jadi musuh, ingin didengarkan isi curahan hatinya. Jadi itu seperti itulah ya, karakter istri, karakter suami beda. Maka kalau ya laki-laki itu bukan bercerita gitu ya. Jadi kalau suatu saat ya suami pulang kerja dalam kondisi mohon maaf wajahnya nggak sumringah, intinya entah mungkin lagi ada masalah atau apa, ya lagi kusut wajahnya gitu ya. Ya ada masanya kita nggak ajak ngobrol ya, biarkan dia bahan dulu. Ya kalau mau disiapkan air hangat, air manis, nanti dengan sendirinya kemudian dibaca. Nah seperti itulah kemudian Rasulullah SAW langsung masuk ke kamarnya, minta diselimuti, dan beliau yang berselimut aja sendirian di kamarnya. Dan pada saat itulah kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Rasulullah SAW pesan-pesan dari Allah Azza wa Jalla, bagaimana kalau Rasulullah SAW ini bersikap ketika menyikapi adanya cemoohan dan cacian makian dari orang-orang yang tidak menyukai dakwah beliau. Sehingga para ulama ada yang mengistilahkan surat ini Al-Muzammil ini dengan nama surat Zadud Da'iyah. Zadud Da'iyah itu artinya bekal bagi seorang dai, gitu ya. Jadi kalau seorang dai itu menghadapi fenomena di masyarakat yang beragam, dari mulai yang menyukainya sampai dengan membencinya, maka Allah Ta'ala memberikan pesan, sebelum Anda menjadi seorang dai, tolong perhatikan dulu amalan-amalan yang utama ini. Jadi bekal. Yang dai nggak mesti ustadz ya, karena setiap kita ini adalah ya dai Allah, para penyeru kepada jalan Allah. Ya, bahasa seperti itu. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Rasulullah SAW di tengah-tengah kekecewaan dan kesedihan beliau menyikapi cacian makian dari orang-orang kafir Quraisy saat itu. Allah Azza wa Jalla memerintahkan yang pertama, qumil laila illa qalila. Kata Allah, coba bangun di malam hari, qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila. Jadi kata Allah Azza wa Jalla di ayat yang kedua ini, coba bangun di malam hari dengan durasi waktu tidurnya jauh lebih pendek daripada waktu bangunnya. Jadi maksudnya perpanjang sholat qiyamul lailnya dan kurangi tidurnya.
Dan memang Allah Azza wa Jalla tegaskan di surat Al-Mudaththir itu, yang mana? Di surat Al-Dzariyat, di surat Al-Dzariyat Allah menegaskan di antara tanda-tanda ahli surga itu salah satunya adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ciri-ciri ahli surga itu salah satunya adalah mereka yang di malam harinya itu tidurnya sedikit. Kita juga sedikit tidur sedikit. Kalau kita gitu, Ustaz kita juga tidurnya sedikit apa ya, sedikit tidur, sedikit. Jadi ya kata yang Allah ya, kalau kita melihat memang kan secara tuntunan sunnahnya itu tidur itu kan disegerakan sesudah isya, kalau nggak ada yang penting ya langsung tidur, jangan tidur sesudah maghrib, dengan tujuan kalau tidurnya lebih cepat bangunnya juga bisa jauh lebih awal. Makanya kan kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya sholat itu ya sholatnya ala Nabi Daud, di mana Nabi Daud itu tidur sepertiganya, lalu kemudian sholat malam sepertiganya lagi, dan seperempatnya tidur, baru kemudian sholat lagi. Jadi kalau kita bagi mungkin tidur dari jam 8 bangun jam 12, jam 12 tahajud sampai jam 3, jam 3 tidur sejenak, bangun lagi sholat subuh. Itu yang bisa bangun. Tapi kalau kita udah tahajud tidur lagi ya bablas ya. Itu masalah kita di situ. Padahal memang ya dalam kajian sunnahnya itu kan Rasulullah itu tidur di 3 waktu. Yang pertama sesudah isya, yang kedua sebelum subuh, dan yang terakhir sesudah atau sebelum zuhur. Ada istilahnya qailulah, intinya sih tidur siang, balas sebelumnya atau balas sesudah zuhur. Itu 3 waktu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan tidur. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Rasulullah SAW, bangunlah engkau di setengahnya malamnya, awin kusmin qalila aw zid alaihi, atau lebih kurang dari itu. Jadi maksudnya bisa saja sholat dari jam 12 ke jam 3, atau lebih kurang dari itu mungkin jam 1, atau lebih kurang dari itu jam 2. Awin kusmin qalila, atau mungkin lebih kurang dari itu, ya mungkin jam 3. Makanya para ulama menggunakan ayat-ayat ini sebagai dalil terkait kalau bicaranya qiyamul lail atau tahajud termasuk tarawih di dalamnya, sebenarnya yang menjadi tuntunan sunnah bagi kita semua itu adalah bukan memperdebatkan jumlah rakaatnya, tapi yang harus kita perhatikan itu adalah berapa lama durasi waktu sholat kita. Itu makanya para ulama dalam hal ini memberikan 2 opsi. Kalau kita tarawih atau qiyamul lail atau tahajud itu, apakah menyedikitkan rakaat dan memanjangkan bacaan, atau memperbanyak rakaat, bacaannya pun bisa tetap sepadan lah dengan yang rakaatnya sedikit. Nah, makanya kalau kita baca di surat Az-Zumar ayat 9, itu ayat kalau kita baca dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu, kata sahabat Ibnu Abbas, surat Az-Zumar ayat 9 itu adalah pujian dari Allah untuk sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Jadi pujiannya gini, kata Allah, amman wa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmatar rabbih. Kata Allah, siapakah orang yang lebih baik dibandingkan orang yang bangun di malam harinya untuk beribadah kepada Allah karena dia takut akan ancaman dari Allah dan dia mengharap adanya kebaikan di akhirat nanti. Nah, kata sahabat Ibnu Abbas, ayat ini ditujukan untuk sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan, karena beliau setiap kali sholat malamnya itu hanya 1 rakaat dan yang dibaca 30 juz. 30 juz berat gitu. Juz 30 itu masih berat gitu ya. Nah, jadi kata para ulama, yang harusnya kita kejar itu tadi, apakah menyedikitkan bacaan, menyedikitkan rakaat dan memperbanyak bacaan,
atau rakaatnya ditambah dengan tujuan bacaannya pun tetap banyak, tapi waktu untuk istirahatnya lebih banyak. 2 rakaat, duduk sebentar, berdiri lagi, baca lagi gitu. Ya kalau kita teringat dalam salah satu riwayat itu Rasulullah SAW itu kan panjangnya bacaan beliau sama panjangnya seperti ruku dan sujudnya beliau. Jadi kan pernah kata Ibnu Abbas, saya pernah membersamai Rasulullah sholat malam, rakaat pertama surat Al-Baqarah, itu kan lanjut ke surat An-Nisa, loncat dari An-Nisa mundur ke Ali Imran, lanjut ke Al-Maidah, lanjut ke Al-A'raf gitu. Jadi rakaat pertama udah 9 juz gitu. Dan kata Siti Aisyah, dan ruku serta sujudnya Rasulullah sama panjangnya dengan surat yang beliau baca. Sehingga kata para ulama ini adalah dalil diperbolehkannya mengulang-ulang doa pada saat ruku dan sujud. Contoh umpamanya kalau kita i'tidal atau ketika ruku ya biasanya bacanya apa? Subhanarabbiyal azim umpamanya kita biasanya baca 3 kali. Nah, kalau ingin menggunakan hadis tadi boleh diulang-ulang 1000 kali sekalipun. Jadi disamakan lama rukunya dengan lama bacaan suratnya. Demikian juga sujudnya. Sujudnya boleh bacanya diulang-ulang seperti itu. Nah kalau di kita kan yang diperdebatkan jumlah rakaat 11 atau 23, gitu kan? Jadi hanya kesini-sini aja sama perdebatan itu muncul. Padahal zaman dulu wabil khusus ulama 4 mazhab tidak ada yang memberikan patokan harus 11 rakaat. Ya. Jadi itu catatan, sampaikan ada di beberapa masjid yang tarawihnya 2 kloter, gitu kan? 11 gitu kan. Nanti yang 23 mundur dulu ke belakang, nunggu dulu yang menyelesaikan dulu 11, nanti yang 11 sudah selesai pada maju ke depan gitu kan. Ada juga yang masjid DKM-nya tetap ngotot pokoknya harus 23. Hanya yang 11 itu baru 8 rakaat pada bubaran gitu kan. Witirnya di rumahnya masing-masing, kan ada seperti itu. Nah itu fenomena yang muncul di masa-masa kekinian. Padahal tadi secara umum kalau ulama-ulama salafus saleh zaman dulu yang diperhatikan itu bukan jumlah rakaatnya, tapi berapa bacaan, berapa panjangnya bacaan surat yang Anda baca. Itu yang jadi patokan. Wallahu a'lam. Jadi intinya Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Rasulullah SAW terkait janganlah larut dengan kesedihan Anda tersebut karena mendengar cacian dan makian dari mereka. Maka biar tidak terlalu larut dalam kesedihan, maka Allah perintahkan Rasulullah untuk sholat tahajud atau qiyamul lail. Naikkan aja qiyamul lail. Ya baca surat sepanjang-panjangnya. Ya bahasanya ya, sampaikanlah keluhan-keluhan engkau itu dalam sholat-sholat malam, bahasanya seperti itu. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menegaskan warattilil Qur'ana tartila. Dan kalau sholat malam itu diusahakan bacaannya pun tartil. Nah, tinggal yang dimaksud dengan tartil itu maknanya apa? Ya para ulama punya pandangan yang beragam. Ada yang mengatakan tartil itu adalah aqaluhu anhu, adalah orang yang ketika baca dan dia memahami dan meresapi apa yang dia baca. Sampai dalam salah satu riwayat Rasulullah SAW pernah menyaksikan ada salah seorang sahabatnya lagi sholat tiba-tiba menangis. Maka kata Rasulullah, "Hadza huwa tartil." Inilah bacaan yang tartil itu seperti ini. Jadi dibaca, dipahami dan nangis. Itu ada pemaknaan tartil seperti itu. Ada juga yang dimaknai dengan tartil itu sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, di mana kata Rasulullah, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah bacaan surat Anda itu dengan intonasi atau suara Anda yang indah. Jadi jangan sampai baca Quran itu datar aja gitu, nggak ada apa, nggak ada intonasinya gitu, nggak ada penekanannya, kapan suaranya naik, kapan suara turun gitu. Maka Rasulullah SAW dalam hal ini memerintahkan kepada kita untuk
juga yang memahami yang dimaksud dengan tartil di sini ya sesuai dengan tahsin dan makharijul hurufnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ketika nanti kita masuk surga, mudah-mudahan biidznillah. Ada dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunannya diceritakan yuqalu li sahibil Quran, ketika nanti kita masuk surga maka Allah akan menyeru kita yang sering berinteraksi dengan Al-Quran. Apa yang Allah seru? Allah menegaskan Iqra warqa waratil kama kunta turatil fid dunya. Kata Allah, mau naik lagi nggak level surganya? Tapi syaratnya satu, coba baca Quran, tapi bacanya yang tartil sebagaimana engkau dulu ketika masih hidup di dunia membaca Qurannya dengan tartil. Jadi itu salah satu cara dan wasilah yang Allah berikan kepada kita. Kalau nanti level surganya ingin naik, maka salah satunya mari kita tartilkan bacaan Al-Quran kita. Nah, oleh karenanya dalam bab sholat berjamaah, kan Rasulullah SAW itu kan menegaskan ya, siapa yang layak jadi imam, kata Rasulullah, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam itu adalah mereka yang paling baik bacaannya, bukan paling tua umurnya. Itu yang prioritas itu yang paling baik bacaannya. Itu hanya sampai timbul pembahasan, boleh nggak orang yang bahasanya ummi itu diartikan sebagai orang yang baca Qurannya tidak fasih. Boleh nggak seorang ummi jadi imam sementara makmum di belakangnya ada yang fasih bacaannya? Ya kata para ulama boleh, tapi syaratnya di sholat zuhur dan asar saja. Jadi kalau sholat maghrib, isya dan subuh tidak dianjurkan. Kenapa zuhur dan asar? Karena zuhur asar itu bacaannya disirkan, jadi tidak terdengar benar salahnya bacaan. Itu jadi catatan. Jadi singkatnya ikhwatullah, Allah Azza wa Jalla kemudian di ayat ini mengingatkan kepada Rasulullah SAW, di samping Anda itu ditekankan untuk sholat tahajud atau qiyamul lail, di sisi yang lain luangkan waktu untuk membaca Quran dan baca Qurannya dengan cara yang tartil. Nah, kenapa kemudian ikhwanullah amalan ini perlu diperhatikan oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah kesedihannya dan seterusnya? Karena Allah Azza wa Jalla menegaskan di ayat yang kelima, inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ketahuilah dengan semua kesedihan engkau mendengar cacian makian dari orang-orang kafir itu, ingat kata Allah, sesungguhnya kami hendak memberikan kepada engkau qaulan tsaqila. Apa itu qaulan tsaqila? Perkataan yang sangat berat. Maksudnya apa yang dimaksud perkataan yang berat? Jangan diartikan ajaran Islam itu waliyadzubillah sebagai ajaran yang berat. Bukan itu yang dimaksud. Tapi sebagian ulama ada yang mengartikan proses wahyu itu didapatkan oleh Rasulullah dalam kondisi yang sangat berat. Pernah suatu saat ketika Rasulullah SAW sedang naik untanya, lalu kemudian wahyu Allah berikan kepada beliau. Saat itu ada sahabat beliau yang bernama, kalau tidak salah, Anas bin Malik. Rasulullah SAW sampai memegang pundaknya Anas bin Malik sekencang-kencangnya akibat dari beratnya wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Dan bahkan kan beberapa sahabat dalam Sahih Bukhari itu bertanya, ya Rasulullah, ketika wahyu itu Allah berikan kepada engkau, kira-kira yang paling berat itu yang dengan cara apa wahyu itu diturunkan? Karena kan diturunkan wahyu itu dengan cara beragam. Ada yang melalui perantara malaikat Jibril, gitu kan? Ada juga yang dalam bentuk bisikan langsung dari Allah. Dan ada juga yang ini yang paling berat, kata Rasulullah, sebelum wahyu itu aku terima, sebelumnya aku mendengar suara lonceng yang sangat keras. Dan ini yang paling berat yang saya rasakan. Yang kadang Rasulullah sampai pingsan.
seperti di pembahasan sebelumnya, seperti turunnya surat Al-Kautsar, inna atainakal kautsar fasal lillahi nasani akawatan. Itu ketika surat itu diturunkan, Rasulullah SAW sampai jatuh pingsan karena saking beratnya proses wahyu itu kemudian beliau terima. Makanya naudzubillah, orang-orang yang benci kepada ajaran Islam ini, naudzubillah, sampai menuduh Nabi Muhammad itu, mohon maaf, punya penyakit ayan atau epilepsi, waliyadzubillah. Padahal fenomena seperti itu saya tidak ada sama sekali. Jadi sebagian ulama ada yang mengartikan bahwasannya bukan ajaran Islamnya yang berat, tetapi proses turun wahyunya yang dirasakan berat oleh Rasulullah SAW. Dan sebagian ulama yang lain ada yang mengartikan, dan ini yang ditafsirkan oleh Imam Malik, yang dimaksud berat di sini bukan berarti berat mengamalkannya, tapi berat untuk mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Makanya dalam salah satu kesempatan Imam Malik pernah disodorkan 100 pertanyaan, tapi izin Allah nggak satu pun ada yang bisa dijawab. Jadi ya jangan apa namanya, jangan malu untuk mengatakan tidak tahu. Sekali berimam Malik aja disodorkan 100 pertanyaan, beliau mengatakan saya nggak tahu. Sampai akhirnya kemudian ini ditulis dalam kitab Al-Madarikus Shalihin, disebutkan ketika Imam Malik mengatakan saya nggak tahu, si penanya ini kemudian mengatakan mas'alatun khafifah sahlah. Kalau bahasa kita, masa pertanyaan ecek-ecek kayak gini sampai nggak tahu dan nggak bisa jawab? Maka Imam Malik mengatakan laisa fil ilmi syai'un khafifun sahal. Kata Imam Malik, dalam urusan ilmu agama nggak ada yang ringan. Sebab apa yang kita jawab itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sampai Imam Malik mengatakan, alaisa qala Allah Ta'ala, bukankah Allah Ta'ala berfirman, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau perkataan yang sangat berat. Jadi yang dimaksud berat di sini bukan berat untuk mengamalkannya, tapi berat untuk dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwanullah, dalam urusan ketidaktahuan dalam urusan agama atau jahil lah bahasa kasarnya ya, para ulama membagi jahil itu kepada 2 jenis. Yang pertama ada namanya jahil tam. Jahil tam itu artinya 100% jahil gitu. Nah, untuk orang seperti ini peluang disadarkan itu sangat terbuka lebar. Ya, diajarkan, manut, ngikutin gitu. Nah, yang kedua nih ada namanya jahil murakkab. Nah, ini yang paling berbahaya. Dia tahu ilmunya, tapi pemahamannya nyeleneh sendiri. Mau-maunya dia aja gitu. Saya ngambil contoh seperti siapa ya? Boleh saya nyebutin namanya enggak? Apa-apa yang buruk lah ya. Mohon maaf kalau saya ada seorang namanya itu Umaila, cuman saya nggak tahu nama lengkapnya. Seorang wanita yang ngaku hafidz Quran, hafizah, lulusan dari salah satu lembaga perguruan tinggi Al-Quran di Jakarta. Tapi kan ujung pangkalnya akhirnya tanda kutip dia memilih murtad dari ajaran Islam. Karena dia menganggap kok saya itu makin hafal Quran, makin ngerti isi Al-Quran, kok makin gak masuk akal. Itu menurut persepsi dia, hingga akhirnya dia memilih keluar dari ajaran Islam. Tapi Allah menakdirkan ketika yang bersangkutan diundang ke salah satu acara, terus kemudian dites hafalannya, nggak ada yang tersisa sama sekali. Entah ngaku-ngaku hafid Quran atau memang Allah Azza wa Jalla yang menghilangkan hafalan. Ya, mudah-mudahan dua-duanya bisa benar, gitu. Bisa jadi bohong atau bisa jadi Allah mencabut hafalan. Maka contoh jahil murakkab itu seperti itu. Atau kalau kata Imam Syafi'i, saya bisa berdebat dengan siapa saja kecuali dengan orang bodoh tapi ngeyel.
Nah, kalau orang bodoh ngeyel mah nggak usah diajak debat, mending tinggalkan aja. Karena kitanya nggak akan menang dengan orang yang seperti itu. Nah, baik, jadi Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Rasulullah SAW dijaga sholat qiyamul lailnya, dijaga interaksi dengan Al-Qur'annya. Karena kenapa? Karena kami akan memberikan kepada engkau perkataan yang sangat benar. Nah, Allah Azza wa Jalla kemudian mengingatkan begitu pentingnya yang namanya qiyamul lail ini, karena kata Allah, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwam qila. Karena sesungguhnya bahasanya menjaga aktivitas ibadah di malam hari itu jauh lebih mengena ke hati kita. Ya, di saat orang lain lagi tidur, kita hanyut dalam aktivitas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini memang akan dirasakan beda, sehingga kata Rasulullah SAW, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kalau Anda ingin masuk surga dengan aman dan lancar, salah satu amalannya adalah tunaikan sholat malam di saat yang lain sedang tidur. Banyak kan Rasulullah berwasiat tuh terkait apa? Salah satunya adalah wa antutir qabla an tanam. Kata Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kalau engkau khawatir enggak bangun tahajud di waktu malam hari, maka tidak apa-apa witirnya diawalkan sebelum kamu tidur. Gitu. Maka nasihat dan wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah ini dijaga juga oleh sahabat Abu Bakar. Maka Abu Bakar ini membiasakan witir sebelum tidur. Berbeda dengan Umar bin Khattab, di mana beliau mengatakan, saya yakin insya Allah saya bangun di malam hari, maka saya lebih memilih witirnya diakhirkan. Ya monggo silakan. Kira-kira kita masuknya yang mana? Madhabnya Abu Bakar atau madhabnya Umar bin Khattab? Atau kesono kagak? Tidur panjang. Jangan sampai seperti itu. Maka Rasulullah SAW sampai mengingatkan, ya paman khosya adakum subha fasol rakatan wahidah. Kalau Anda nggak kuat dan bahkan khawatir nggak bangun sholat subuh, bahkan sholat subuh aja khawatir kesiangan, ya kata Rasulullah, emang nggak bisa sholat witirnya cuma 1 rakaat doang. Nah, gitu. Udah mau 1 rakaat, al-ikhlas lagi gitu kan? Ya, masa nggak sanggup juga gitu seperti itu. Nah, ini mengingatkan kepada kita terkait pentingnya menjaga amalan yang mulai ini. Wabil khusus ya untuk kita semua nih yang mungkin punya masalah hidup yang nggak selesai, ya entah masalah di pekerjaan atau di rumah tangga atau apapun itu gitu ya. Ya mungkin salah satu amalan yang harus kita jaga itu salah satunya ini adalah menunaikan sholat qiyamul lail. Apalagi kita lanjutkan nih ayat yang ke-7. Allah nyindir kita semua nih di ayat yang ke-7. Apa kata Allah? Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kata Allah, emang nggak cukup aktivitas di siang hari? Ya, di siang hari ibadahnya nggak maksimal gitu ya. Di malam hari juga memilih untuk tidur ya. Terus mau kapan lagi? Ya, beraktivitas ibadah ya, karena Allah Azza wa Jalla. Nah, terlebih kata Allah Azza wa Jalla di ayat yang ke-8-nya, wa turisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Kata Allah, kalau Anda ingin ibadahnya maksimal, dan ini yang dipahami oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, yang pertama adalah wa turisma rabbik. Ketika engkau akan ibadah, salah satunya sholat, maka yang pertama yang harus Anda lakukan itu adalah yang pertama adalah ingatlah dulu Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Kata Imam Al-Qurtubi berdasarkan ayat ini, kalau kita ingin khusus sholatnya, maka dianjurkan membaca bismillah sebelum kita takbir atau sebelum takbiratul ihram. Cukup bismillah saja, nggak perlu ditambah surat-surat yang lain. Karena kadang di masyarakat kita sebelum sholat ada yang baca Al-Falaq, ada yang baca An-Nas gitu kan. Kenapa baca Al-Falaq dan An-Nas? Ya, biar dilindungi dari godaan setan. Justru yang seperti itu malah mengamalkan amalan yang nggak dicontohkan. Maka kalaupun kita
mengikuti ada amalan khusus ya salah satunya berdasarkan ayat ini Imam Al-Qurtubi menganjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau takut dengan godaan setan atau khawatir ya baca ta'awud. Tapi ta'awudnya bukan sebelum sholat, tapi ketika kita selesai membaca doa iftitah, tepatnya pada saat kita mau baca surat Al-Fatihah. Nah, sebelum baca Al-Fatihah baca ta'awud, gitu ya. Meskipun dalam riwayat Imam Ahmad ta'awudnya ada lafaz khusus, tapi kalau kita nggak hafal lafaz khususnya, udah baca ta'awud biasa aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meskipun kan lafaz khususnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kalimatnya gitu. Tapi kalau kita nggak hafal ya baca yang biasa aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sudah mencukupi. Itu jadi cara kita agar kita bisa terbantu khusyuk ibadah kepada Allah itu salah satunya membaca bismillah sebelum takbir, membaca ta'awud ketika kita akan membaca surat Al-Fatihah. Dan termasuk ada satu amalan, tapi amalan ini kayaknya agak susah kita amalkan sekarang. Yang saya maksud dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ada sahabat Nabi namanya Utsman bin Abil As radhiyallahu ta'ala. Utsman bin Abil As ini datang ke Rasulullah dan berkeluh kesah. Keluh kesahnya apa? Ya Rasul, kenapa ya setiap kali saya sholat pikiran saya kemana-mana? Ya persis seperti kita. Nggak ada niatan mikirin ini, muncul aja lagi sholat itu pikirannya. Nah kata Rasulullah, kalau Anda lagi sholat, pikiran Anda kabur, terus tiba-tiba biinilah fokus lagi, maka yang kita lakukan apa? Yang pertama baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini lagi sholat nih. Dan yang kedua meludah sebanyak 3 kali ke sebelah kiri. Nah ini yang agak susah kita amalkan. Maksudnya gitu ya. Kebayang ya Allah, lagi sholat berjamaah, dikit-dikit keludah ke sebelah kiri, dikit-dikit keludah gitu kan. Mending kalau satu orang, gimana kalau satu masjid semuanya meludah ke sebelah kiri ya. Sebelah kiri sholatnya. Nanti komplain ya teman kita yang sebelah kiri, saya itu apa sih? Saya setan gitu diludahin mulu gitu kan. Sensi gitu saya. Nah itu contoh ya. Meskipun kan meludahnya nggak sampai keluar air. Cuman ya kalau orang yang belum tahu ya dirasa aneh aja. Padahal itu kan sunnah Rasul, sunnah Rasulullah SAW mencontohin kayak gitu. Tapi ya tadi susah untuk kita amalkan untuk zaman sekarang. Ya mungkin ya Allah a'lam kalau kita sholatnya di rumah, mungkin sholat sunnah kan ya. Bisa gitu lah, bisa kita lakukan. Tapi kalau di masjid kayaknya berat. Mengamalkan hadis ini. Aliran baru. Yang tidak dianggapnya aliran baru. Jadi singkatnya itu yang pertama Allah membaca Bismillah sebelum takbiratul ihram. Dan Allah mengingatkan wa tabattal ilaihi tabtila. Istilahnya tabattal ilaihi tabtila itu artinya kata Allah kalau istilah kita putuskan pikiran-pikiran Anda terkait urusan dunia Anda. Jadi kalau lagi sholat, udah fokus aja dengan aktivitas sholat kita. Hindarkan pikiran-pikiran yang lain. Makanya di sini Rasulullah SAW mengingatkan kalau ada masalah yang belum selesai, contoh. Kalau ada masalah yang belum selesai, contoh perut keloncongan, makanan sudah ada di hadapan kita. Makan dulu sebelum sholat. Atau mohon maaf, iqamah sudah dikumandangkan tapi perut sembelit, selesaikan dulu hajat kita, baru datang ke masjid. Ya. Atau mau sholat, mohon maaf, mau buang air kecil, ya buang air kecil dulu, baru tunaikan sholat. Jadi ini contoh-contoh aktivitas yang bahasanya memutus adanya pikiran-pikiran yang lain agar jangan sampai kemudian mengganggu kekhusyuan sholat kita. Ya, termasuk gangguan jin. Gangguan jin kayak Jadi setiap sholat harus mandi dulu. ya, bisa jadi seperti itu. Nah, dan termasuk kan bahkan sebelum sholat tadi
Jadi ada istilah gangguan jin ketika wudhu itu kan ada namanya jin walhan. Itu disebut orang swasta. Jin walhan itu ya tugasnya menimbulkan was-was. Was-was apa? Jadi contoh ada orang yang wudhu gak beres-beres wudhunya. Padahal airnya udah habis 2 ember. Karena ragu aja, tadi saya udah kumur-kumur belum ya gitu ya. Padahal wudhunya udah mau selesai, balik lagi wudhu lagi. Pas sudah mau selesai, tadi saya udah cuci muka belum ya? Padahal wajahnya udah basah gitu. Itu permainan setan kayak gitu. Makanya apa? Ya was-was, dibuat was-was. Makanya Imam Hasan al-Basri itu pernah mendapati ada jamaahnya seperti itu, maka Imam Hasan al-Basri langsung narik kerah bajunya, ngelemparin orangnya ke sungai. Imam Hasan al-Basri, udah basah semua. Yang perlu lagi wudhunya diulang-ulang. Jadi kadang ada mungkin ya, jadi pernah tuh ada yang konsultasi seperti itu. Saat anak saya itu udah SMA, kadang wudhu itu butuh waktu sampai 1 jam wudhu doang. Padahal ya bajunya udah basah gitu ya, tapi ulang-ulang aja wudhu yang seperti itu. Nah, kalau ada yang seperti itu, ada baiknya diguyur aja, air seember dan selesai. Ya selesai wudhunya. Nah, sebagai penutup, ikhwatullah, singkatnya, kalau kita sudah beribadah kepada Allah seperti qiyamul lail, seperti tilawah Al-Qur'an dan ibadah-ibadah yang lain, maka Allah Ta'ala menutupnya muqaddimah ayat yang pertama ini dari ayat 1 sampai ayat 9 dengan kalimat Rabbul Masyriq wal Maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Kalau Anda sudah beribadah kepada Rabb yang menguasai timur dan barat, yang tidak ada yang layak kita ibadahi kecuali hanya Dia, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka yang harus kita lakukan adalah fattakhidhu wakila. Maka selanjutnya yang kita lakukan adalah bertawakal kepada Allah. Sesuai yang Allah tegaskan di surat Hud ayat 123, kata Allah, fa'budhu wa tawakkal alaihi. Kalau Anda sudah beribadah kepada Allah, maka serahkanlah hasilnya kepada Allah. Jadi jangan kepedean, wah saya mah sholatnya diterima 100% ya, umpamanya. Gak boleh seperti itu. Ya kita serahkan kepada Allah. Allah Ta'ala yang paling tahu kualitas ibadah kita seperti apa. Karena pada dasarnya tawakal itu bukan hanya dalam urusan rezeki saja, termasuk dalam urusan ibadah kita pun kita harus bahasanya berharap-harap cemas, khawatir ibadah kita nggak diterima, khawatir ibadah kita nggak cukup, sehingga akhirnya memunculkan rasa semangat dan rasa kurang dalam ibadah, sehingga kita terus memaksimalkan dan bersemangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah mungkin ikhwan sedikit uraian singkat untuk kajian kita di malam hari ini sebagai penguat keimanan, mobil khusus untuk Rasulullah di masa hidupnya. Demikian juga bagi kita hari ini, karena kalau Rasulullah kan kalau zaman baheula tekanannya lebih mengarah kepada tekanan jiwa yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada beliau. Kalau sekarang tekanan jiwanya beda. Ya, mobil khusus kita yang tinggal di daerah perkotaan. Ya, kalau tekanan jiwa kita hari ini apa? Ya bahasanya kebutuhan ekonomi. Ya hubu dunianya tingkat tinggi. Ya, masya Allah ya, meskipun bahasanya nih perasaan penghasilan udah cukup, tapi kok perasaan kurang gitu. Maka ini yang harus kita coba terus perbaiki. Jadi saya waktu Idul Adha kemarin 10 hari saya sudah Idul Adha, saya ingat pulang ke kampung ketemu dengan teman seangkatan. Jadi beliau ini jadi guru di pesantren. Di pesantren waktu saya belajar sama beliau. Jadi gajinya per bulan itu hanya 750.000, anaknya 5. Gitu. Saya bilang kok bisa cukup ya? 750.000, anaknya 5. Ya setidaknya dengan biaya sekolah anak pertama udah kuliah masih cukup aja gitu. Sementara kita, ya saya yakin lah yang di sini gajinya lebih dari 750.000. Apalagi zaman sekarang nih, mohon maaf nih,
Ini mah kalau boleh curhat ya, lebih mahal mana nyekolahin anak di pesantren dengan kuliahin anak di universitas. Kadang ya pesantren yang modern sekarang kadang hitungannya jauh lebih gede pesantren gitu daripada kakaknya yang kuliah gitu. Nah, itu sebagai fenomena hari ini. Jadi memang ya tekanan-tekanan kebutuhan dunia itu begitu luar biasa. Ya kalau kita tidak imbangi dengan bertakarub kepada Allah, salah satunya dengan qiyamul lail dan tahajud, ya lelah kita capek ngejar-ngejar dunia yang tidak ada selesai-selesai. Maka mari ikhwatan Allah, nasihat untuk saya dan kita semua, kita hidupkan malam-malamnya dengan tahajud atau qiyamul lail semampu yang kita lakukan. Kalau mampunya 1 rakaat, ya 1 rakaat seperti Utsman bin Affan yang 30 juz. Atau ya kalau mampunya 1 rakaat yang al-ikhlasnya, ya nggak apa-apa. Ya 1 rakaat dengan al-ikhlasnya, setidaknya kita merawat ya hati-hati kita dengan salah satunya mendekatkan diri kepada Allah, Zat yang mengatur dan mengurus hajat hidup kita, baik selama kita hidup di dunia dan insya Allah selepas kewafatan kita nanti. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada jamaah sekalian, kalau ada yang akan ditambahkan, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat yang mulai malam. Tadi kan kalau kita dari Pak menyampaikan kan, ya disarankan untuk panjang. Sementara untuk bacaan tilawahnya harus takbir. Sementara kita kan ya masih dalam tahap belajar. Jadi untuk sholat malam itu jadi kan bisa 2 rakaat, bisa ada yang 4, ada 8, ada 11. Iya. Mampu kita itu ya. Jadi untuk Ustaz, kira-kira apa yang kita lakukan selama ini kan hanya sholat hajat, tahajud, witir. Jadi dengan bacaan-bacaan yang sehafal kita ya, sampai panjang-panjang. Kemudian ada satu tempat saya orang lagi baca Quran, cuma di situ ada guru ngaji menegur karena bacaan mungkin kurang pas. Lebih baik kamu nggak usah ngaji, lebih baik ngaji salam dulu. Waduh, bahaya itu. Jadi sementara di dalam keterangan yang pernah kita lihat, bacalah apa ayat pun akan dekat pahala. Kata mereka, kok begitu? Ustaz ngomongkan nama yang ngaji itu, dia kan udah berupaya ngaji. Tapi kalau ditegur gitu saja membuat orang itu saya ngaji disalahin kan. Jadi karena apa istilahnya ngajinya pas. Itu ditegurnya begitu. Terbatas gimana? Jadi yang pertama gini, pertanyaan yang disampaikan yang pertama itu terkait saya kan bacaannya nggak bisa panjang-panjang, yang saya hafal ya surat-surat pendek. Ini sebenarnya nanti masuk ke pembahasan yang akan datang. Nanti di akhir surat Al-Muzammil ini Allah Ta'ala sampai mengulang-ulang 2 kalimat yang mirip. 2 kalimat itu kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Di ayat yang selanjutnya, faqra'u ma tayassara min. Kalau kita terjemahkan, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ya kalau menurut kita mudahnya adalah Anas, Al-Falaq, karena memang hafalannya baru sebatas itu, ya silahkan. Makanya ayat yang suruh memperpanjang bacaan itu nanti di akhir pembahasan kita itu kemudian bahasanya bahasanya apa ya? Diringankan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Allah, kalau Anda enggak mampu sholat sampai berjam-jam, ya tadi bacalah yang paling mudahnya, yang paling ringannya. Makanya pernah suatu saat Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar pernah bangun malam, punten, tapi hanya sekedar untuk buang air kecil doang. Sesudah itu tidur lagi. Maka Allah Ta'ala ngasih informasi ke Rasulullah. Maka Rasulullah manggil Ibnu Umar, kata Rasulullah, "Wahai Ibnu Umar, nanti ke depannya jangan seperti si fulan," gak disebutin namanya.
si fulan itu kalau malam bangun untuk buang kencing air kecil kencing doang, sesudah itu tidur lagi gitu. Oh Ibnu Umar tahu nih Rasulullah lagi nyindir. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan gini kepada Ibnu Umar, sholatul laili masna masna fa in khasya ahadakum subha fa shollu raka'atan wahidah. Kata Rasulullah, sholat malam itu ya 2 rakaat. Kalau Anda khawatir subuhnya keburu tiba, maka cukup 1 rakaat saja. Jadi ini dikembalikan ke kemampuan kita. Bahkan terkait sholat sunnah ini, para ulama kan membolehkan kita sholat sambil baca Quran kan untuk sholat sunnah. Para ulama sepakat boleh. Yang berbeda pendapat itu kalau sholat yang hukumnya wajib, itu masih diperdebatkan. Tapi kalau yang sholatnya sunnah, kita boleh tuh sambil megang Quran baca, masih boleh. Ya, sambil buka, kalau selesai halaman ini buka itu boleh. Jadi gerakan yang menunjang kekhusyuan sholat itu tidak membatalkan sholat. Jadi nggak ada cerita 3 kali gerakan batal sholatnya. Bayang ya, udah 3 kali gerakan terus ada nyamuk menggigit. Wah, udah 3 kali gerakan nih. Tabok kagak. Jadi nggak mesti 3 gerakan batal. Nah, intinya kalau itu menunjang kekhusyuan sholat ya masalah. Jadi bisa tuh umpamanya, apalagi kan sekarang ya ada Quran yang gede ya, yang pakai standing gitu, boleh tuh. Itu bisa kita pakai, kita siapin di rumah. Ya, jadi kalau di zaman sahabat dulu, sesudah Rasulullah wafat, Siti Aisyah itu mendirikan jamaah khusus untuk perempuan di rumahnya. Dan saat itu Siti Aisyah meminta budaknya namanya Zakwan untuk memimpin sholat dengan cara memegang mushaf karena hafalannya belum banyak. Jadi itu yang pertama ya. Jadi kembali ke kemampuan aja. Kita mampunya bahkan hanya 1 rakaat sekalipun, dan yang kita bisa baca hanya Al-Ikhlas saja nggak apa-apa. Lakukan, batas kemampuannya kita aja. Ya? Iya, kalau pakai handphone kan intinya sih sebenarnya itu alat ya. Mau pakai mushaf, pakai handphone, tapi pastiin kalau pakai handphone yang matiin data selulernya. Jangan lagi pas pakai handphone ada panggilan. Yang modenya mode pesawat lah. Ya, biar nggak ada yang WA, nggak ada yang telepon kayak gitu tuh. Jadi intinya sih handphone, mushaf itu alat. Ya, seperti di zaman Rasulullah kan para sahabat itu sebelum Quran dibukukan, ada yang nulis di pelepah kurma, ada yang di tulang belulang binatang, kadang ada di dinding atau apa gitu. Itu kan media sih sebenarnya. Cuman ya kalau jamaahnya belum ngerti nanti aneh. Oh, jamaah agama sholatnya pakai handphone. Jadi fitnah lagi nanti kalau masyarakatnya belum paham. Itu yang pertama. Terus yang kedua gini, kalau ada orang yang baca Quran dan baca Qurannya masih terbata-bata, tetapi di sisi yang lain dia masih belajar. Rasulullah SAW itu kan mengatakan gini, kata Rasulullah, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yatata'tahu alaihi sabun falahu ajran. Kata Rasulullah SAW, orang yang mahir baca Qurannya nanti di hari kiamat disejajarkan dengan para malaikat. Dan bagi orang yang baca Quran tapi masih terbata-bata, dia dapat 2 pahala. Pahala pertama pahala semangat membacanya, dan pahala kedua terbata-batanya itu. Jadi jangan disalahkan. Ada orang yang baca Quran masih terbata-bata, dah nggak usah lah, nggak usah ngaji gitu. Jangan kayak gitu. Justru Rasulullah SAW memotivasi, bahkan mengatakan yang terbata-bata pun dapat 2 pahala. Nah seperti itu. Ya hari ini mungkin terbata-bata, tapi seiring berjalannya waktu kan terbiasa, dan akhirnya insya Allah nanti tampil, asalkan tadi sambil belajar gitu. Ya. Untuk saat ini kan teknologi anak misalnya kita anaknya pengennya apa tuh kan 3 juz mungkin ke sana gitu, 300 halaman
juga anak tuh menguasai teknologi karena sekarang pesantren itu ada yang dipelajari teknologi sampai bisa keliling 11 negara gitu kan. Nah saya lagi galau ini hakim. Maksudnya di satu sisi pengen ya dia jadi menguasai teknologi sampai keliling 11 negara, mengajarkan itu tuh karena pesantren itu udah terkoneksi 11 negara itu kan selama 6 bulan kayak gitu kan. Tapi pengen juga hafal Quran 30 juz. Nah ini nggak bisa dipersatukan karena ya teknologi hafalannya cuma terbatas gitu kan, setahun 1 juz gitu. Jadi kalau lulus 6 juz gitu kan, jadi nggak bisa. Dan sehari-harinya berbahasa Inggris gitu kan. Kalau yang hafalan kan bahasa Arab. Nah dua-duanya pengen tapi nggak ada yang gabungan dua-duanya gitu kan. Nah itu lagi galau dua-duanya pengen. Gimana tadi yang terbaik sih? Menurut kita tidak. Baik. Iya. Jadi yang pertama gini dulu. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah beliau mengatakan gini, sahabat-sahabatku ini punya potensinya masing-masing. Ini kata Rasulullah. Kalau Anda nyari sahabatku yang paling bagus bacaan Qur'annya, maka belajarlah kepada Ubay bin Ka'ab, kata Rasulullah. Kalau Anda nyari sahabatku yang ahli di bidang ilmu waris, ilmu faraid, datangilah Zaid bin Sabit. Kalau Anda ingin nyari orang yang paling jujur dalam bertransaksi jual beli, carilah Abu Ubaidah bin Jarrah. Kata Rasulullah seperti itu. Jadi kita lihat nih potensi anak kita itu yang dilihatnya potensinya di mana dulu. Karena gini, kalau bicara tentang obsesi kita sebagai orang tua ya, anak kita ingin hafid 30 juz, bahkan bersanad, menguasai qiraah sab'ah, gitu kan. Itu kan sesuatu yang bagus, tetapi sebelum tujuan itu tercapai, proses dari awalnya juga kita harus memaafkan dulu ke anak kita. Biar keinginan hafal Quran itu bukan dari orang tuanya murni, tetapi dari anaknya. Saya pernah menyaksikan, mohon maaf nih Bapak Ibu, ada haflah tahfidz Quran. Jadi waktu itu ya orang tuanya dikumpulkan dan seterusnya. Satu persatu anaknya itu naik ke atas panggung di wisuda. Ada seorang anak perempuan, naudzubillah, dia sudah dapat ijazahnya, turun dari panggungnya, lalu kemudian ijazahnya dilempar di hadapan orang tua. Ini yang diinginkan Abi Umi kan? Ini saya udah selesai, silakan ambil. Sampai orang tuanya nangis. Itu di hadapan banyak orang. Jadi ternyata si anaknya itu nghafalan Quran karena dipaksa, ditekan sama orang tuanya. Jadi stres gitu si anak. Dan nggak tahu apakah kemudian hafalannya tetap terjaga atau enggak. Jadi yang pertama itu dulu ya, difahamkan anaknya, apalagi kalau anak kita punya potensi hafalannya bagus, jadi motivasi ya, sehingga muncul kesadaran sendiri. Ya syukur-syukur kalau anaknya itu bisa menguasai dua-duanya, Qurannya bagus, IT-nya juga bagus. Tapi kan jarang-jarang ada yang seperti itu. Nah, ya kalau ditanyanya prioritasnya mana, ya tentu saja kalau anaknya punya potensi dan punya kemauan dan kemampuan, lebih baik kejar Al-Qurannya kan. Tinggal difahamkan dulu kepada anaknya. Makanya jangankan dalam urusan, mohon maaf kalau saya agak lebih jauh ya, jangankan dalam urusan sekolah kita, bahkan kalau suatu saat nanti anak kita udah gede, lalu kemudian punya keinginan untuk nikah, boleh nggak orang tua maksain nyari jodoh untuk anaknya? Itu kan Rasulullah SAW mengatakan nggak boleh kan? Jadi pernah ada seorang wanita di zaman Rasulullah, namanya Khonsa binti Khidam al-Ansari. Jadi si perempuan ini dipanggil oleh orang tuanya terus dijodohin. Ceritanya
Pas mau acara ijab kabulnya, si perempuan ini teriak-teriak dan mengatakan saya tidak ridho dengan pernikahan. Akhirnya rame lah di masa Rasulullah gitu, semuanya udah pada kumpul, masa yang kawinnya gak jadi. Tapi akhirnya teriakan perempuan ini sampai ke telinganya Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengatakan la tankihu, jangan kamu nikahkan putrimu ini dengan laki-laki pilihan kamu, sebab tadi putri kamu itu gak menyukai laki-laki pilihan bapaknya. Akhirnya Rasulullah nanya ke si perempuannya, kalau kamu gak suka dengan laki-laki pilihan bapakmu, kira-kira ini bahasanya, kamu sudah punya calon yang lain gak, pilihan yang lain gak? Dan ternyata Rasul mengatakan ada. Sampai sebut namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah ini sosok seorang sahabat Nabi yang kalau Rasulullah berangkat berperang, Rasulullah selalu memberikan kepercayaan Abu Lubabah ini sebagai pemimpin di kota Madinah. Jadi kalau Rasulullah berangkat berperang, Abu Lubabah sebagai penggantinya. Dan itu menjadi sosok yang didambakan oleh si Khansai. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya kedepankan musyawarah, la tankihu as-sayyibah hatta tustamara wal bikra hatta tusta'dana. Kata Rasulullah SAW, jangan paksa wanita itu untuk menikah sebelum kita bermusyawarah. Ya, kira-kira, nah kalau hakim udah bisa diajak musyawarah nggak nih? Udah bisa kan? Nah, diajak dialog, ngobrol dari hati ke hati nih, diajak ngobrol. Nah gitu tuh. Ya termasuk mungkin minta masukan dari kakak-kakaknya, gitu. Nah itu mungkin salah satunya ya, karena anak zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau kita mah dulu sama bapak kita diprototin, udah sami nawal aja, disuruh ke pesantren belajar benar-benar. Tapi kalau sekarang kan enggak. Iya, kita pelototin ayat balik melotot kayak gitu. Kalau kita kan seperti itu. Jadi kalau ya mempertimbangkan lah ya kondisi hari ini, kita sudah sangat jauh terbuka lah dengan teknologi dan seterusnya. Ada baiknya diajak ngobrol anak-anaknya, diajak ngobrol, kalau ada kakak-kakaknya diajak ngobrol dan seterusnya, diberikan pemahaman. Biarlah kalau anaknya semangat untuk hafid 30 juz, alhamdulillah. Kalaupun biarlah ternyata pilihannya, pokoknya saya ingin IT tetapi saya punya bekal hafalan umpamanya. Berapa tadi hafalannya? 6 juz gitu kan, itu juga sudah jadi bekal. Mohon maaf ya, punten nih, khawatir saya salah. Ada nggak syarat masuk surga harus hafid 30 juz? Enggak. Dari hadis teh atau dibaca, jadi semakin hafalannya dibaca terus sampai hafalan nafas. Memang ada hadis ini, hadis riwayat Imam An-Nasai. Kelak anak yang sering berinteraksi dengan Al-Quran itu nanti akan memberikan jubah ke orang tuanya yang jubahnya lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya. Bukan mahkota ya, kalau mahkota hadisnya dhaif, jubah. Sampai orang tuanya kaget kan, ini amalan apa yang saya lakukan sampai engkau ya Allah memuliakan saya seperti ini. Rasulullah kan menjawab, Allah Ta'ala mengatakan ini adalah karena engkau dulu setidaknya pernah nyuruh anakmu untuk belajar Al-Quran. Bukan hafid Quran ya. Ya syukur-syukur kalau hafid Quran. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan seperti itu. Ya kita berharap gitu. Nah, itu makanya sesudah kita ngajak dialog anaknya, nah hal yang tidak boleh kita lupakan juga, kencengin ibadah siapanya? Orang tuanya. Kencengin ibadah orang tuanya. Ya harus malu lah kita yang, mohon maaf ya, kita nih yang anaknya di pesantren, ada nggak di pesantren? Saya nih, kita nih. Punten, anak-anak kita yang di pesantren tahajud nggak? Bapaknya? Jadi teringat perkataan seorang ulama tabi'in namanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala mengatakan ini, inilah azidu raqatan raja'an ayyuhafidallah abna'i. Kalau bahasa kita, saya itu kalau seandainya sholat malam saya itu bisa panjang, maka demi Allah saya akan nambah lagi 1 rakaat dengan harapan
agar anak-anak saya itu dijaga oleh Allah sehingga menjadi anak yang soleh. Jadi kayak gitu tuh kata Sayyid Ibnu Musayyib. Jadi ya nggak cukup di pesantrenin anak kita, ya karena juga tadi harus disempurnakan dengan ikhtiar orang tuanya. Tapi kan memang berat, Pak. Anak kita di sana tahajud kita berat. Anak kita saum Senin Kamis ya? Iya, insya Allah saya yakin Senin Kamis. Ya, duhanya benar di pesantren. Kitanya berat gitu. Makanya harus dicoba untuk diikhtiarkan, disetarakan ya. Ikhtiar kita untuk mensolehkan binilah anak kita, salah satunya dengan difasilitasi pesantren. Ya kita juga berusaha untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Kalau di surat Al-A'raf ada kalimat inna waliyallah alladzi yatawalla as-shalihin. Sesungguhnya pelindung kita ini adalah Allah, dan Allah hanya akan melindungi orang-orang yang soleh. Gitu ya. Kalau anaknya ingin soleh, ya orang tuanya juga berusaha menjadi pribadi yang soleh. Anak saya ingin hafid Quran, ya berarti kitanya juga harus mulai hafalin Al-Quran. Sekarang kita baru termotivasi. Apalagi kan tadi dengan kecanggihan teknologi. Hari ini banyak program-program hafalan Quran. Ada yang online, ada yang pakai Zoom, macam-macam gitu. Bahkan ingin setoran ke Masjidil Haram aja bisa kan sekarang via online. Sekarang bisa. Asal maunya aja kita. Semuanya biarlah terfasilitasi. Wallahu a'lam. Seperti itu. Terkait dengan tadi amalan yang walaupun sedikit tapi konsisten ya. Kadang-kadang itu amalan seberapa dan mungkin yang harus kita punya sebagai kayak andalan kita lah. Yang amalan yang konsisten setiap hari kita lakukan untuk nggak terputus itu. Kira-kira amalan seberapa yang? Jadi ada yang menarik ya. Ada seorang ulama besar namanya Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i, kan? Imam Malik ini pernah ketahuan gak sholat tahajud sama murid-muridnya. Ini ada pesan di ma'hadnya lah. Akhirnya ada muridnya ngomong gini, masa seorang syekh imam besar gak sholat tahajud? Gitu. Maka Imam Malik mengatakan, innallaha qasamal arzaq kama qasamal a'mal. Kalau bahasa kita, sesungguhnya Allah itu membagi-bagikan rizki kepada setiap hambanya, sebagaimana juga Allah membagi-bagikan kemampuan ibadah untuk setiap hambanya. Ya kalau Anda ahli tahajud, belum tentu yang lain ahli tahajud. Gitu. Jadi macam-macam nih. Ya termasuk kita nih. Kira-kira kita ini amalan yang bisa kita jaga itu yang mana? Ya bahasanya harus ada amalan andalan lah. Ya. Itu contoh. Jadi jangan sampai kesana kagak kesini kagak. Ya. Nah makanya Rasulullah SAW mengatakan khairul amali adwamuha wa inqallah. Sebaik-baiknya amalan itu adalah sedikit tapi mudawamah berkelanjutan. Apa amalannya? Ya silahkan dikembalikan ke kita. Saya amalannya hanya bisa infak setiap subuh 2.000. Ya udah. Lakukan aja setiap subuh 2.000, dirawat terus. Ini kan hadis ini sebenarnya berhubungan dengan kisah sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As, yang beliau punya kebiasaan khatam Quran sehari 3 kali. Sehari 3 kali dalam Sahih Bukhari gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang baik. Kenapa nggak baik? Karena anak istrinya jadi telantar. Ya kebayang Pak, khataman sehari 3 kali kapan cari duitnya? Akhirnya kan dilaporkan sama istrinya. Dan akhirnya Rasulullah manggil. Kata Rasulullah, bisa nggak khatamannya sebulan sekali? Wah kelamaan ya Rasul. 2 minggu sekali, kelamaan. Seminggu sekali, kelamaan, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan 3 hari sekali dan tidak boleh kurang dari itu. Ini di luar Ramadan ya. Dan kata Abdullah bin Amr bin As, insya Allah saya bisa. Ternyata itu lagi di ketika di masa mudanya beliau siap gitu. Ya bahkan tadi sehari 3 kali, bahkan 3 hari sekali pun dianggap kelamaan ya. Yaitu ketika lagi mudanya.
Tapi ternyata ketika dirawat terus sampai tuanya, Abdullah bin Amr bin As itu kan mengatakan, coba dulu saya bilang sebulan sekali. Kenapa saya apa bahasanya main jago-jagoan aja gitu 3 hari sekali gitu. Ternyata tadi merawat amal itu sampai akhir hayat itu berat. Nah, makanya kembali ke kita. Kalau baca Quran, saya bahasa kasarnya ya, saya bacanya hanya bisa seayat sehari gitu. Ya udah baca seayat sehari. Yang penting terus menerus kita rawat. Nah itu ya, dan secara umum lah ya, selain Allah Azza wa Jalla, kita sendiri yang tahu kapasitas dan kemampuan kita itu. Jangan sampai pas awal Ramadan sehari langsung hatam 30 juz. Sisanya kagak ngaji. Terus sisanya dirapel gitu, enggak ada gitu. Lebih baik ya sedikit-sedikit kita dirawat. Nah, Allah gitu. Ada lagi, Ibu? Sebelum ditutup. Cukup. Baik jamaah Allah, mudah-mudahan apa yang tersampaikan sedikit banyaknya menjadi menambah ilmu dan menjadi penguat iman, sehingga menjadi penyemangat bagi kita untuk lebih memperbaiki kualitas dan kuantitas amal ibadah kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.